Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di pakarforex.id dan saat ini teman-teman saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana sebuah pola chart pattern bisa mencapai target harga yang diproyeksikan oleh chart pattern tersebut. Nah, namun sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang baru mulai mempelajari analisa teknikal, saya mungkin reminder bahwa di dalam melakukan analisa teknikal atau menggunakan analisa teknikal ada banyak sekali strategi yang bisa kita gunakan, dan salah satu strategi yang memang bisa kita gunakan dan banyak yang menggunakan adalah yang disebut chart pattern. Apa sih chart pattern? Chart pattern merupakan sekumpulan pola-pola chart. Ada lumayan banyak pola chart yang terbentuk berulang sesuai dengan teori daripada analisa teknikal, yang akhirnya bisa menjadi acuan bagi trader untuk melakukan proyeksi harga akan kemana, apakah akan naik ataukah akan turun. Dan chart pattern ini sudah lumayan lama digunakan oleh para trader, para ahli ahli analisa teknikal, dan boleh dikata merupakan strategi yang ampuh. Nah, kemudian teman-teman, sebelum saya menjelaskan apa sih yang menjadi poin inti dari video ini, saya perlu menjelaskan bahwa grafik yang saya gunakan ini merupakan grafik daily. Kemudian saya menggunakan broker IC Market. Nah, kenapa saya menjelaskan termasuk brokernya? Karena terkadang masing-masing broker agak sedikit berbeda untuk grafiknya, karena salah satu yang menjadi perbedaan adalah uh, jam buka marketnya atau waktu servernya, sehingga terkadang ada sedikit perbedaan. Tapi secara garis besar harusnya sama untuk setiap broker. Nah, oke teman-teman, saya langsung saja ke grafiknya teman-teman. Ini grafik pair out USD di time frame daily. Dan sebagai pengingat buat teman-teman semua bahwa strategi analisa teknikal itu bisa kita gunakan untuk menganalisa berbagai macam aset, termasuk saham, forex, komoditi, gold, kemudian bisa kripto juga teman-teman. Itu sifatnya general, umum, dan perbedaannya mungkin hanya di masalah fluktuasi dari market, dari aset, kemudian volatilitasnya, kemudian likuiditasnya. Nah, itu perbedaannya. Nah, tapi secara teori dasarnya harusnya sama. Nah, teman-teman, kita lihat, bagi teman-teman yang sudah tahu mengenai chart pattern pasti langsung bisa mengenal, di chart saya perbesar teman-teman, pasti langsung mengenal pola chart pattern ini teman-teman, pola chart pattern. Nah, pola chart pattern ini yakni pola ini sering kita kenal dengan yang namanya head and shoulders. Ini headnya, kemudian ini shouldersnya. Ada left shoulders, ada right shoulders atau shoulders kanan dan kiri, teman-teman. Nah, kemudian saya mungkin perjelas sedikit bahwa chart pattern sama seperti candlestick pattern adalah sebuah pola yang terbentuk. Nah, seperti ini harus didahului yang namanya tren, teman-teman. Harus didahului yang namanya tren. Nah, jika tidak didahului oleh tren, biasanya tidak valid. Setupnya tidak valid. Sekali lagi, jikalau tidak didahului oleh sebuah tren, setupnya itu tidak valid. Karena apa? Biasanya chart pattern itu mengindikasikan pembalikan arah atau penerusan arah. Nah, kalau misalnya pembalikan arah, berarti harus ada arah utama sebelumnya atau harus ada tren pendahuluannya. Kalau tidak ada tren atau sideways, maka boleh dikata pola itu tidak valid atau chart pattern itu tidak valid. Oke teman-teman, kita lihat ini head and shoulders. Ini ada trennya, ini tren jelas sekali, ini tren up. Nah, untuk memperjelasnya sebenarnya untuk memperjelas sebuah tren, teman-teman, sebenarnya ada cara simple, ada cara yang agak advance atau agak rumit.
cara simpelnya menurut saya ini pandangan saya sendiri, bahwa kita tinggal melihat sudutnya saja sebenarnya. Kalau kita lihat sudutnya ke atas, maka jelas bahwa ini adalah tren bullish. Kalau sudutnya ke bawah atau arah seperti ini teman-teman, arah seperti ini, maka trennya bearish jelas. Atau teman-teman bisa menggunakan Elliott wave atau zigzag. Nah, kita bisa melihat high dan low-nya, higher high-nya dan beberapa teori yang lain. Untuk melihat swing high-nya, swing low, maka kita akan dapat lihat trennya seperti apa. Nah, jadi sekali lagi ini jelas bahwa ini tren bullish, kemudian terbentuk pola head and shoulders. Head and shoulders, teman-teman, kita lihat head and shoulders. Kemudian teman-teman, setelah terbentuk pola head and shoulders ini, maka harga akan berbalik. Harga akan berbalik. Kemudian ada pertanyaan teman-teman, apakah setelah terbentuk head and shoulders, maka 100% harga akan balik? Nah, jawabannya adalah tidak 100%, tetapi probabilitasnya adalah di atas 70-80%. Nah, 70-80%. Dan dalam kasus ini, harga betul-betul berbalik, teman-teman. Harga betul-betul berbalik dari right shoulders, harga turun dan menembus yang ini, teman-teman. Saya tidak akan terlalu memperjelas teorinya itu seperti apa. Yang disebut neckline, boleh dikatakan neckline. Garis supportnya, teman-teman. Ini garis supportnya, neckline-nya. Ini harga turun menembus ini, menembus garis supportnya atau neckline-nya. Kemudian setelah itu harga sempat coba balik lagi, tapi dari support yang jadi resisten ini, harga memantul ke bawah, teman-teman, memantul ke bawah. Dan satu yang langsung terjawab adalah setelah ada pola head and shoulders, harga akan berbalik turun, dan betul-betul harga berbalik turun. Kemudian yang kedua, teman-teman, ya, dan yang banyak menjadi pertanyaan adalah bagaimana menentukan arah daripada sebuah chart pattern, atau bukan, menentukan target harga daripada sebuah chart pattern. Nah, seperti dalam teori daripada chart pattern yang bentuknya head and shoulders, maka untuk menentukan harganya adalah teman-teman tinggal untuk menentukan target harganya, sekali lagi target harganya, tinggal mengukur high-nya, harga tertingginya, sampai ke neckline-nya, sampai ke neckline ini. Jadi kita bisa langsung ukur dari neckline ke high, teman-teman, dari neckline ke harga tertingginya. Ini kalau kita ukur secara cepat, maka kita akan dapatkan kurang lebih sekitar 400 pips, plus minus 400 pips. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman lihat di grafik ini yang sekarang up to date, teman-teman, yang artinya yang harga running sekarang, harga AUD USD sekarang ini tanggal 23 Agustus 2021, ini teman-teman harga ada di 0.71609, teman-teman. Nah, kita lihat bahwa berarti harusnya setelah kita ukur ini kurang lebih sekitar 400 pips, maka kita proyeksikan, teman-teman. Contoh misalnya ini, biasanya saya bikin begini, teman-teman. Kemudian kita tinggal copy saja, teman. Kita copy saja dari garisnya sampai ke ini. Dan kalau teman-teman lihat bahwa pada minggu lalu saja harga sudah tercapai, teman-teman. Target harganya sudah tercapai, yakni kurang lebih 400 pips, teman-teman. Kurang lebih plus minusnya adalah 400 pips. Nah, sehingga
hal yang kedua yang terjawab adalah target harganya, teman-teman. Target harganya yakni 400 pips plus minus sudah tercapai. Plus minus sudah tercapai. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa teori daripada Head and Shoulders ini benar-benar tercapai di market out USD pada grafik harga yang sementara kita lihat ini. Oleh karena itu, teman-teman, saya banyak merekomendasikan bagi teman-teman pemula untuk belajar chart pattern. Karena apa? Karena strategi ini menurut saya sangat ampuh, sangat powerful, dan sebenarnya terkesan sederhana, teman-teman. Terkesan sederhana. Yang menjadi persoalan daripada sebuah chart pattern dan mungkin candlestick pattern adalah waktu tunggu, teman-teman. Waktu tunggu yang kalau kita lihat di grafik ini, teman-teman, ini tercapainya dalam waktu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan baru tercapai 400 pips. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kalau misalnya saya gaya tradingnya adalah scalping, gaya tradingnya adalah day trade yang 1-2 hari close posisi, maka apa yang harus saya lakukan? Nah, sebenarnya teman-teman, chart pattern bagi teman-teman yang sifatnya day trade atau scalping atau tutup posisi dalam 1-2 hari, chart pattern bisa menjadi arah, bisa menjadi patokan arah, teman-teman. Artinya, dikala selain menjadi patokan untuk kita masuk ke market, kita juga bisa menjadikan sebagai patokan arah dalam jangka panjang atau jangka menengah. Seperti ini, teman-teman. Dikala kita sudah tahu di time frame besarnya, di daily-nya sudah seperti ini, maka alangkah baiknya, teman-teman, kita tidak terlalu untuk lawan tren. Artinya kita tidak terlalu mengambil posisi kontrarian untuk mencoba untuk untuk buy lagi. Karena apa? Karena kita sudah lihat setupnya harga akan berbalik ke arah bearish dan target harganya 400 pips. Artinya ada, kalau misalnya teman-teman coba buy di area neckline-nya ini dan tepat di waktu yang terjadi ini, maka teman-teman bisa jadi akan floating minus yang lumayan, teman-teman. Floating minus. Karena apa? Karena proyeksinya adalah harga akan turun untuk berbalik kurang lebih sekitar 400 plus minus 400 pips. Nah, jadi bagi teman-teman scalper atau day trade, selain sebagai sebagai patokan untuk entry, bisa juga sebagai patokan untuk menentukan arahnya akan kemana, sehingga kita tidak terjebak pada floating yang berkepanjangan. Nah, yang kedua, teman-teman, chart pattern tidak hanya berlaku di di time frame yang panjang. Kita juga bisa menurunkan atau kita gunakan juga di time frame yang diperkecil, di H1 atau H4, bahkan M30 atau 30 menit, teman-teman. 30 menit. Tentunya setiap time frame kita akan lihat arahnya seperti apa, kemudian target harganya seperti apa. Nah, oke, teman-teman. Jadi sekali lagi, dalam video ini 2 hal yang ingin saya perjelas, bahwa sebuah strategi chart pattern khususnya Head and Shoulders adalah merupakan strategi yang sangat powerful untuk kita gunakan. Yang kedua adalah target harga daripada sebuah chart pattern banyak kali tercapai sesuai dengan teori daripada chart pattern itu sendiri, seperti dalam grafik ini dalam Head and Shoulders di out USD. Nah, oke, teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan happy trading. Semoga kita bisa cuan bersama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.